Hi Steve, Hi, how are you guys? good, good. Apa kabar? Baik. Yeah, today we're here to talk about blockchain and millennials. Oke. Like maybe first of all, mungkin kita bisa mulai dengan gimana sih sebenarnya pandangan Pak Steven sendiri terhadap perkembangan blockchain industri di Indonesia ini. Hmm. Memang perkembangannya cepat banget ya. Sejak waktu dulu, contohnya waktu kita mulai asosiasi sekitar 2 tahun lalu, Hmm, um, kayak stigmanya itu masih gede banget di publik sama di corporate sama meskipun di pemerintahan ya. Jadi ngomongin dikit-dikit tentang blockchain, oh itu yang Bitcoin itu ya itu scam ya. Jadi kayak stigmanya hmm, sangat tinggi ya. Kalau sekarang bisa dikatakan udah 180 derajat. Jadi pemerintah sangat open, sangat kebuka, dialognya kita di asosiasi terhadap pemerintah juga cukup cukup meningkat, cukup sangat positif. Ada beberapa inisiatif yang lagi kita coba jalankan sama beda-beda divisi pemerintah, di mana itu banyak lagi progres, dan kasarnya barangkali saya sendiri barangkali nggak nyangka ya dalam waktu cukup pendek bisa flip seperti itu ya. Juga kalau kita lihat dari segi corporate sendiri, banyak corporate yang mulai menyadari bahwa ini teknologi yang benar-benar bisa ada manfaatnya dan bisa kasih mereka uh, competitive advantage maybe ya ke depannya. Jadi contohnya tahun lalu kita ngadain roadshow blockchain terbesar kalau nggak salah di Asia Tenggara dengan bank terbesar di Asia Tenggara yaitu BCA. Kita keliling ke 4 kota hmm, di mana responsnya hmm. juga sangat positif, sangat sehat ya untuk menumbuhkan ekosistem. Juga sering kali di berita banyak inisiatif-inisiatif barusan yang keluar, halal, blockchain untuk traceability halal atau bukan untuk um, peternakan ayam juga Hmm. dijalanin sama proyek-proyek lokal. Jadi Okay. kesimpulannya adalah kayak dalam waktu cukup pendek ini growing-nya cukup cepat ya, Peter ya. Dari segi blockchain-nya, juga untuk khususnya barangkali untuk use case aset digital, yaitu cryptocurrency itu numbuhnya lebih cepat lagi. Di mana barangkali 2 tahun lalu exchanger di Indonesia cuma ada satu atau dua, sekarang yang terdaftar di Bapepti udah kalau nggak salah hampir 15. Oh, udah Dan 15. ya, kalau I have to get the list, cuman udah belasan kok. Oke. Dan mestinya sih lebih banyak, tapi gara-gara pandemi ini ada beberapa dari mereka yang agak slow ya untuk urus-urus dokumen-dokumennya. Tapi sebelumnya Steve, like people confuse kalau dulunya itu kan people confuse apa sih itu blockchain, is it like the same with BTC, like people don't know about blockchain kan, sebelumnya people don't know Ya, about blockchain tapi they heard about BTC gitu loh, hmm, Bitcoin. sure. So gimana perkembangannya sekarang, apakah people udah lebih aware apa itu blockchain, apakah mereka masih menyamakan itu dengan yang namanya Bitcoin? Sure, that's a great question, Peter. Pada umumnya sih awareness-nya masih Hmm. belum penetrasi awareness-nya tentang delineation, tentang blockchain sama digital assetnya belum terbagi banget ya. Tapi Ya. yang penting sih aku rasa dari segi pemerintahan, dari segi large corporates, dan rasanya dua grup itu mereka udah mulai menyadari bahwa blockchain itu adalah teknologi yang digunakan Bitcoin. Jadi Bitcoin berbasisnya itu adalah teknologi blockchain kan. Cuma mereka Hmm. pakai use case-nya untuk digital asset. Di mana tapi Hmm. foundational technology ya ini blockchain ini atau distributed ledger technology sebenarnya use case-nya lebih luas dari bukan hanya untuk aset digital aja. Berarti sekarang perkembangannya kayak awareness tentang industri blockchain itu atau teknologi blockchain ini lebih ke corporate atau ke individual, Steve? Like Aku rasa ke like corporate we ya. ke Sangat corporate ya. ya kalau Berarti blockchainnya corporate sendiri ke corporate sekarang corporate. lagi coba untuk lagi coba untuk apa find a use case ya untuk blockchain ini ya. Ya, Nah, correct. talking about that, kira-kira selama ini mungkin masalah-masalah apa saja yang sedang dihadapi oleh pelaku industri blockchain, especially yang di mungkin corporate ya, corporate level punya, gitu loh. Barangkali dari dua segi ya, dari permain blockchain-nya yang mau implementasi mereka punya konsep ke barangkali industri tradisional, itu kendala-kendalanya kadang seringkali
jujur mirip aja sama implementasi IT rollout apa aja sih. Jadi kayak understanding requirements-nya, cari use case yang tepat untuk blockchain, sama moving towards proof of concept, dan dari proof of concept kalau memang bisa jalan, pindah ke scalable rollout ya. Aku rasa sih masih di situ. Kalau dari reverse-nya, yaitu kayak misalnya perusahaan tradisional, mereka udah mulai mengimplementasi blockchain, kendala pertamanya masih di edukasinya sih. Jadi mereka pernah dengar, terus mereka cuma benar dengar sekilas kayak, oh blockchain bisa bantu A, iya kan? Tapi nggak lebih dalam dari itu. Jadi mereka butuh konsultan atau mereka butuh edukasi di mana mereka mendalami, terus mereka pelajarin bahwa apakah benar ini teknologi untuk use case yang aku mau pakai di perusahaanku tepat atau enggak. Jadi dari dua sisi itu sih. Iya sih, sampai sekarang sih sebenarnya banyak ya teman-teman di luaran sana ini yang berinvestasi di apa namanya di Bitcoin, di cryptocurrency. Tapi when I talk to them about blockchain, mereka benar-benar nggak ngerti. Ya, they've heard about blockchain, tapi sebenarnya apa sih itu blockchain, teknologi blockchain itu sebenarnya apa? Maybe you can share a little bit. Like sebenarnya teknologi blockchain ini apa sih? Like Ya, sure. So, briefly. gampangnya barangkali teknologi blockchain ini teknologi untuk dapat kesepakatan ya, konsensus ya. Jadi misalnya banyak partai yang mau dapat ke konsensus, mereka bisa menggunakan teknologi blockchain itu untuk cepat-cepat dapat ke konsensus. Now, this is a very simple concept. Cuman secara teknis lumayan rumit ya. Cuman untuk orang awam sih dijelasinnya, ini satu buah teknologi, barangkali kalau kita bandingin sama internet tentang konektivitas ya, connecting party A ke party B. Kalau blockchain tentang kesepakatan, jadi bisa dapat kesepakatan antara party A, B, C, dan lain-lainnya. Berarti yang selama ini dinamakan kan sekarang banyak sekali industri yang menerapkan bisnis model seperti peer to peer. Jadi apakah peer to peer itu sudah pasti blockchain or it's a different thing? Kalau pertanyaannya khusus kayak apakah P2P, contohnya misalnya P2P lending bisa menggunakan blockchain, jawaban pendeknya sih yes, they can use blockchain. Is it the ideal technology untuk case-nya P2P? Kemungkinan besar sangat cocok ya untuk mereka. Kenapa? Soalnya mereka ada dua counterparty yang mereka have to do business, tapi level of trust-nya kadang-kadang kurang. Nah, jadi using blockchain solutions di certain use case di bisnis prosesnya mereka, misalnya di verification atau loan-nya udah terdistribute atau belum, atau loan-nya sudah terbayar atau belum, and tracking that, aku rasa itu banyak use case yang sangat cocok untuk blockchain. Tapi kenapa ya Steve ya? Kenapa masih banyak sekarang like you say like peer-to-peer lending, mungkin banyak juga startup baru yang sedang menerapkan prinsip peer-to-peer ya, yang menemukan langsung dari konsumen dengan produsen dan sebagainya. Most of them itu sepertinya masih jarang yang menggunakan teknologi blockchain ya, kalau saya perhatikan ya. Why do you think is that? A few reasons. So obviously there could be a business reason. That's one. So they made a conscious choice not to go to the technology yet. Second, they might not understand the potential impact of it yet. Jadi balik lagi ke poin yang sebelumnya, pengertiannya kayak kalau misalnya aku ambil inisiatif ini, positive return-nya untuk aku seperti apa sih? Dan dalam waktu berapa lama sih? Iya kan? So, kebanyakan ini untuk blockchain, kalau kita lihat yang satunya namanya adoption curve ya, yaitu bell curve, kan selalu ada early adopters, yang awal pakai banyak yang coba dulu kan. Innovators dulu. Mereka yang coba-coba dulu, then you have early adopters, then you have the mass market kan. So, I think majority of the businesses, apalagi di Indonesia, will be in the mass market stage. They will basically be waiting for other companies yang kayak dari luar negeri untuk proving the business model. Baru mereka juga mulai ngelihat, oh oke, aku juga bisa pakai ini ya. Oke, berarti kita mungkin perlu melakukan edukasi lebih ya. Like we need to put more effort in educating people the importance of teknologi blockchain ya, khususnya untuk corporate level. Bukan hanya untuk corporate level sih, sebenarnya saya rasa ini use case-nya bisa kita implementasikan ke semua individu juga sebenarnya. Like talking about education, what have you, apa yang udah dilakukan untuk meningkatkan awareness dari masyarakat about blockchain?
Like I remember you mentioned something about like roadshow and everything, right? So kalau pakai dari sisi asosiasi sih edukasinya memang kita strateginya dari top down ya. Ya top down kita fokusnya ke pemerintahan sama ke large corporates. So those are the two main focus. So dialog sama pemerintahan sama sering kayak FGD atau private FGD sama bagian-bagian pemerintah, juga seringkali sama big corporate yaitu contohnya kayak BCA juga sebenarnya tahun lalu kita juga ngadain acara sama Astra, jadi semua direksi Astra 200 orang dikumpulin semua Astra Global ya. Jadi setiap anak perusahaannya Astra untuk di-educate around blockchain and the potential use cases and the potential benefits dari blockchain. Oke. Kalau selama pandemik ini, Steve, like we know dengan keluarnya kebijakan new normal, and then we know like economy is slowing down, business is slowing down. Like, what do you think? Apa yang bisa peran dari blockchain ini dalam membantu maybe selama pandemik ini? Like, gimana caranya? Mungkin ada ini nggak? Ada insight or something? Sure. So a few things ya. Kalau nggak salah di tim di asosiasi mereka juga kita keluarin satu inisiatif untuk donasi melalui blockchain system. Jadi di mana flow of funds-nya bisa ke track. Jadi kita jalanin semacam donasi from a tactical level. Selain itu juga kan sekarang kita juga banyak dengar di luar negeri ya, dan harapnya bentar lagi juga diterapkan di Indonesia bahwa traceability itu sangat penting ya, contact tracing. Jadi misalnya ada seorang yang kena, langsung bisa di track siapa aja mereka pernah ada close contact with di misalnya seminggu terakhir atau sebulan terakhir ya, supaya mereka juga bisa dinotifikasi sama bisa dikarantina. Proses-proses ini sebenarnya very conducive to blockchain, ya kan? Terutama nanti, soalnya kan traceability-nya beneran nggak ke-trace atau nggak. And then datanya itu bisa didata yang milik pribadi. Kalau di luar negeri mereka masih pakai sistem yang kasarnya tradisional, centralized system. Jadi inti-intinya privacy-nya itu bisa dilihat sama pemerintah. Datanya bukan milik orangnya sendiri. Oke, berarti dari dengan teknologi blockchain kita juga bisa mengembangkan sesuatu like something yang bisa nge-trace, bantu government untuk nge-trace yang mungkin orang sakit dan sebagainya ya. Yes, correct. I think bisa pakai sistem tradisional bisa, tapi dari segi accuracy dan dari segi privacy jauh lebih kuat kalau memang dipindahin ke blockchain. Maybe another use case yang mulai muncul ya di new normal yang satu dunia akan hadapi ini adalah uang ya. Jadi gara-gara COVID ini orang sekarang kurang suka bayar pakai tunai. Apalagi bisnis-bisnis sekarang juga lebih preference-nya contactless ya. Kalau di Indonesia khususnya pakai GoPay atau OVO. Kalau di luar negeri obviously misalnya pakai Alipay, WeChat Pay, Apple Pay, Samsung Pay dan sebagainya. So we're seeing a big move to digital payments. Nah di sini aku rasa tren kedepannya yang nanti akan sebenarnya ini tren sudah exist, cuman terakselerasi gara-gara COVID adalah digital money and digital currency. Jadi, this is interesting. Like talking about digital money, how do you think blockchain can compete with the current digital like payment system? Kayak kalau Indonesia contohnya kan GoPay, OVO, and all these other payment system, right? Jadi kalau misalnya sebenarnya blockchain kan justru one of the use cases to be used as a digital payment juga sebenarnya. Kapan kira-kira mungkin blockchain bisa mulai muncul sebagai salah satu tools of payment gitu? Short answer, it's already happening. So I might give you a small indication first, and then I'll talk about the bigger use case happening. Jadi yang pertama, semua orang barangkali pernah dengar tentang Libra. Libra yaitu cryptocurrency yang mau diluncurkan dari Facebook sama partner-partnernya mereka, kayak PayPal, Starbucks, etc. ya. Ini ada satu tren yang terjadi kalau nggak salah 3-4 minggu lalu, yaitu Facebook sama PayPal, dua-duanya mereka invest ke Gojek. Ke Gojek, oke. Jadi itu di pandangan saya pribadi, itu barangkali bisa nanti jadi jembatan untuk Libra roll out ke Indonesia. Soalnya kan dari segi distribution,
Gojek drivernya dengan juga customer-customer kan udah banyak kan. So I think that's an indicator of something that can happen down the track potentially. But what yang udah lagi terjadi sebenarnya sekarang the Chinese Central Bank mereka sudah mulai testing digital yuan, digital RMB. Udah lagi testing di 3 provinsi di Cina. And mereka pakai blockchain based system. What's interesting here, and kenapa balik ke pertanyaanmu ya, kapan ini terjadi atau impact-nya apa? Sebenarnya impact-nya aku rasa bisa cukup panjang dan cukup strategik ya, khususnya untuk Cina ya. Dan barangkali ini bisa menggambarkan satu use case yang jelas di mana blockchain bisa disrupsi satu industri cukup drastis ya. Yang aku akan bahas ini barangkali dari pandangan saya pribadi. Dan ini maybe a potential outcome that can happen ya. Jadi kalau boleh cerita dikit, barangkali teman-teman udah pernah dengar tentang Cina kan sejak nggak tahu 10 tahun lalu mereka mulai inisiatif yaitu namanya One Belt One Road. Basically mereka semua sumber-sumber infrastructure sama supply chain dari setiap negara yang flow ke supply routes-nya dunia. Mereka mau bangun lebih kuat supaya gampang flow of goods in and out of China kan. Basically it's the old Silk Road. So they're giving away a lot of loans kan. Mereka keluarin loan kayak ke negara-negara kecil di Afrika, terus loan-nya untuk bangun infrastructure, right? Jadi contohnya mereka kasih loan ke negara kecil untuk bangun pelabuhan, kan? Nah ini sebenarnya kan loan yang mereka kasih ini cukup gede ya, dan barangkali pemerintah Cina sendiri sadar bahwa government-nya yang mereka pinjemin duit ini belum tentu bisa kembaliin duitnya nanti satu hari. Iya kan? Tapi obviously presidennya saat itu mereka terima aja loan-nya soalnya kan dapat infrastruktur kan, dan dia sebagai presiden bisa memenuhi dia punya promise ya. Nah, kedepannya misalnya mulai negara-negara kecil ini yang di One Belt One Road-nya China ini mulai default di mereka punya loan, intinya kayak bangun jembatan lah, bangun pelabuhan lah, atau bangun apapun kayak railroad juga ada kan, semua mulai nggak bisa dibayar atau sebagian dari mereka nggak bisa bayar. I think China has a lot of strengths and options. Dan contoh yang paling gampang ya obviously supply chain. Jadi dia bilang, oke, kalau kamu nggak bisa bayar, pelabuhannya tolong diprioritasin kita dulu. Jadi misalnya bunganya direndahin ya. Tapi yang aku rasa di mana blockchain bisa benar-benar khususnya digital RMB masuk, mereka bisa pakai ini as a political tool juga. Jadi contohnya gini, ada negara di Afrika mereka belum bisa bayar. Tapi everything is moving towards digital payment. Jadi pemerintah Cina, mereka bisa bilang gini ke mereka, guys, kenapa kamu nggak pindahin kamu punya currency ke digital version, like digital blockchain version of currency-nya kamu? Aku tahu kamu nggak ada expertise-nya di sini. Jadi kan kita udah ada nih, di Cina kita udah pakai nih, ya kan, dan kita udah mass testing di 3 billion people udah mulai pakai kan. Jadi aku white label solusiku, aku kasih ke kamu. So then you start using basically digital version, tapi basisnya you're using China's blockchain. So then, but then for China, they get to see the money flow within that country, right? So it seems like such a little change, but actually the political impact bisa cukup panjang sih, Peter ya. So I think the future is definitely digital money, and digital money sekarang pun aja kalau kita lihat pemerintah pun dia udah mulai pakai blockchain based digital money, bukan hanya di Cina, tapi Singapura juga project Ubin-nya di Singapura juga udah mulai explore digital SGD, and obviously khususnya kayak misalnya di Indonesia sendiri. Obviously, I think Bank Indonesia mereka juga sadar bahwa ini tren yang bisa sangat mungkin terjadi, dan mereka sering, I think, interested to see how companies do it. So untuk sekarang ini kan banyak stable coin kan, kayak IDRT, IDRK, etc. I think the Indonesian government or the central bank juga bisa ngamatin gitu loh. Oh, how do these startups or how do these companies use stable coins? Because mereka bisa belajar dari situ, seumpamanya nanti mereka move ke digital currency. Ya, tadi kan kita membahas mengenai keunggulan dari blockchain sebenarnya, dari traceability, dari transparency dan everything, right?
Cuma ya ini opinion ya. Menurut saya maybe bukankah itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa blockchain tidak diterapkan juga? Ya, so yes, maybe ini juga bisa jadi satu alasan. Cuman aku rasa kalau teknologi benefitnya besar, I think pada akhirnya semua orang mulai make juga ya. Maybe ada resistance-nya di awal, tapi pada akhirnya semua menggunakan teknologi yang bisa deliver lebih banyak efficiency. Contoh gampangnya aja, waktu dulu internet keluar juga banyak reluctant sama hesitant kan. Buat apa security-nya nanti bisa di attack atau kayak stigmanya juga internet cuma untuk porno sama untuk jualan drugs waktu dulu ya kan, tapi sekarang jadi mainstream banget sampai jadi ubiquitous. Maksudku ubiquitous, orang orang udah nggak tahu internet itu apa sebenarnya. Maksudku gini, kalau orang dibilang kamu pakai internet nggak, barangkali mereka jawabnya hah maksudnya apa, tapi kalau kamu tanya kamu pakai Facebook nggak, oh iya ya aku pakai, right? Yeah, so blockchain is very similar to the internet. Maksudnya ini underlying base technology. Ini bukan satu hal yang barangkali dari segi user mereka sadar bahwa mereka gunakan blockchain. Contoh gampangnya, seumpamanya GoPay, mereka punya GoPay system ke blockchain based system. Kita sebagai masyarakat nggak tahu bedanya. Kita spending atau kita scan QR code di toko atau aku kirimin kamu GoPay Peter, secara user flow-nya semua masih sama. Cuman di back end sistemnya Gojek, mereka barangkali udah pindah supaya lebih efficient, lebih traceable, etc. Do you see that happening anytime soon? Kayak For all GoPay? this payment system, yeah, maybe for all the payment system to switch to blockchain, gitu. I think it's inevitable, and for GoPay themselves, makanya 2 tahun lalu kalau nggak salah mereka akuisisi coins.ph, which is basically an e-wallet crypto provider in the Philippines. They have the most number of crypto wallets in the Philippines, so that acquisition already happened. And then obviously, as I said kayak tadi, Facebook sama PayPal invest. I think for them, it's inevitable for them to start looking at digital payment solutions. For government specifically, obviously government traditionally lebih pelan ya geraknya. Cuman aku rasa dengan China leading the way, and then kalau orang sadar bahwa digital RMB ini can be used as a strategic, for lack of a better word, maybe strategic weapon, or to better strengthen relationships between countries. Aku rasa pemerintah juga mau nggak mau juga mulai mesti ikut ya. Contohnya balik lagi ke yang digital RMB. Yang digital RMB ini interestingnya juga bukan hanya gara-gara mereka pakai blockchain atau hal itu, cuman use case yang terbit dari teknologinya. Jadi contoh gampangnya, mereka bisa transaksi tanpa internet. Oke. Terus kedua, mereka apalagi di Cina ya, e-wallet user di Cina itu sangat banyak kan, lebih banyak dari the rest of the world. Jadi mereka punya experience dan knowledge terhadap e-wallet user ini udah lebih dalam daripada negara lain. Jadi Cina ini juga sadar bahwa banyak populasi yang mereka tidak punya rekening. Tapi mereka mulai menggunakan misalnya WeChat, Alipay sebagai substitusi atau payment system atau sistem bank lah, ya kan, like mobile bank, ya kan. Soalnya memang budaya orang udah shifting ke sini. Dan aku rasa di Indonesia juga sama. Kalau kita sekarang ketemu orang Grab atau orang Gojek gitu, kalau barangkali kita tanya, kamu punya rekening bank belum? Barangkali belum punya loh. Tapi maybe mereka nabungin duitnya mereka semua di GoPay. Atau ada good portion setiap minggu mereka punya pemasukan, masuknya di GoPay. Jadi duduk di situ pada akhirnya GoPay ini sekarang acting as a bank. Iya kan? Jadi berarti kalau begitu, in a way sebenarnya blockchain ini bisa disrupt kayak banking system juga dong. Yeah. Like if everybody's starts using kayak mungkin GoPay or other payment system untuk nabung dan sebagainya, apa yang bakal terjadi dengan ini like banking industry kita di Indonesia? Itu bakal kena disrupt semua dong. Most likely ya. That means berarti kita harus sesegera mungkin create GIC Pay kayaknya ini. Boleh aku rasa. But yes, I think the banking system will evolve and change. It won't die by any means. Cuman it will evolve ya. It will have to evolve because salah satu kekuatannya blockchain bukan distribution tapi disintermediation. Jadi orang tengah kepotong.
Soalnya kita semua bisa sepakat kenapa butuh orang di tengah yang act as a trusted party, ini udah nggak dibutuhkan lagi. Jadi bisa Kita dealing A ke B langsung. intermediaries ya. Ya, intermediaries-nya bisa kepotong. Dan kalau kita jujur pikir, barangkali bank itu sebagian porsi dari fungsinya bank adalah intermediary. Ya, ya. Jadi banyak sih calo-calo di Indonesia, bukan hanya di banking system ya. Saya rasa di semua industri itu semua tetap ada calo ya, Ya, intermediaries. di Indonesia So that's rajanya layer, rajanya calo rasanya. yeah, so Agen that's a banyak bad banget. news. That's a bad news untuk para calo di luar sana kayaknya ya. Yes or no, every technology juga terbitkan opportunity baru kan. Yeah, yeah. Cuman uh, talking about kayak untuk government level ya, kayak maybe China leading the way with kayak apa new payment system using blockchain and everything. Sebenarnya kalau tantangannya di Indonesia kan mungkin agak berbeda ya dengan negara lain ya. Karena kalau negara lain maybe dia more advanced, dia more prepared gitu loh. Memang mereka sudah punya plan dari awal untuk masuk ke penggunaan blockchain maybe gitu loh. Karena because they see blockchain is the future, right? Tapi bagaimana dengan kondisi Indonesia, Steve? Like tantangan terbesar itu yang kita hadapi, like especially di Indonesia ini untuk blockchain ini lebih bisa diadopt secara massal ini apa? Karena kan kalau di Indonesia ini kan masih banyak pertama orang yang gaptek ya, yang gaptek, mungkin yang agak kurang mengerti lah tentang teknologi gitu loh. Mungkin pasti ada tantangan-tantangan yang berbeda ya yang dihadapi. Ya, awareness education sama use case yang memang udah berani lead the way, mereka mesti lead the way duluan supaya yang lainnya bisa lihat, oh ya benar ya benefitnya terbukti gitu loh, nyata. Aku juga bisa terapkan di bisnisku misalnya. Nah, terus kan sekarang gini, Steve. Kan sekarang, especially during this pandemic ya, kan banyak company-company yang lagi struggle, right? Like more than ever now, kita sudah harus mengubah bisnis model kita, cara kerja kita, internally, externally, everything, right? Yeah. Do you think it's a good time to actually promote and like increase awareness in using blockchain, especially secara corporate level ya? Karena a lot of people itu memang walaupun yang sudah mengerti juga maybe kan they find it very difficult to create a use case gitu loh dengan blockchain. So what do you think? So untuk good time or bad time itu barangkali balik ke use case-nya bisnis masing-masing ya. Cuman barangkali dari aku sendiri, maybe untuk orang yang jalani bisnis, aku lebih percaya kita mesti proaktif daripada reaktif, ya kan? Kalau kita mendiam aja, akhirnya kita punya nasib di tangannya corona, kasarnya, bukan di tangannya kita sendiri, ya kan? Yeah. Jadi lebih bagus sih kita decisive, proactive, and then kita hungry to improve ya. Kita cari gimana kita selalu bisa improve. Dan memang kalau kita explore misalnya blockchain atau misalnya teknologi lain juga, dan kita rasa itu cocok untuk kasih kita competitive advantage di masalah maybe kompetitor kita masih kaget atau masih reaktif, itu juga sebenarnya muncul kesempatan kan. Cuman cara terapkan mesti sensible ya, dimana jangan kayak langsung budgetnya gila-gilaan ke satu project, itu kan juga not good business practice ya. Jadi benar-benar di testing aja dulu, di try out. Kalau memang benefitnya clear, we move to the next level gitu loh. In a way yang cukup cepat juga ya. Soalnya poin kedua yang proaktif itu juga mesti ditambahkan sama bisnis-bisnis ini di zaman teknologi. Bukan kayak yang determine success, it doesn't matter how big you are. Seberapa besar bisnismu sebenarnya udah irrelevant di zaman sekarang ya. Lebih penting itu seberapa cepat kamu. Contoh gampangnya yang kita bisa lihat ya, semua unicorn di Indonesia. Dulu Bluebird udah kayak 20 tahun, sekarang kayak Gojek baru kasarnya less than 10 tahun, Gojek malahan yang invest ke Bluebird sekarang. Ya kan, Panorama Tour atau Tour Dwi Daya Tour atau tour company yang lain, mereka udah puluhan tahun, terus tiba-tiba ada travel lokal yang nggak sampai 10 tahun, mereka udah ngeloncat. It's not about size, it's always about speed, kalau kita ngomong di teknologi. So, I think moving towards speed is something that most businesses should do, and taking a proactive step during pandemic ini, I think, for me anyway, is just good business practice. Yeah. Sebenarnya I really agree with you sih. I'm like looking back to all these yang perusahaan-perusahaan besar kayak Gojek sama Grab ya. Jadi
kita di GIC juga salah satu yang pertama mengembangkan blockchain sebenarnya di business model industry trading forex gitu. Jadi sebenarnya harapan kita juga kita mau use case daripada blockchain ini, especially to help the industry gitu loh. Especially in this case is forex industry ya. Jadi sebenarnya kita juga sangat welcome untuk semua teman-teman pialang ataupun pedagang di luar sana ataupun siapa lah stakeholder, traders, market makers to join us gitu loh. Just like like how Bluebird joined Grab for example, things like that gitu loh. Jadi by the way, Yeah, I think Steve, that's sorry, I think that's a great point, Peter, that you make because I think in the forex industry it's lacking transparency. So having the courage for you guys to use blockchain first, I think was a really good point. Yang tadi kamu ngomong juga, kamu welcome banget. I think that's also a cultural shift that's needed for doing any blockchain project. Dimana waktu dulu misalnya traditionally semua maunya kasarnya agak egois ya, mau bangun kingdomnya mereka sendiri-sendiri sebesar mungkin. Tapi di dunia baru ini lebih ke arah ke share economy. Dan kalau pakai sinergi, contoh yang kita harus bersinergi ya. Collaboration. Contoh paling bagus tadi kamu juga terapkan yang Bluebird sama Gojek itu. Pada akhirnya waktu awalnya kan si Bluebird-nya sangat defensif ya dengan adanya Gojek ya sama Uber ya waktu dulu. Tapi sekarang kan pada akhirnya mereka realize lebih kuat mereka bersinergi daripada bentrokan. Ya kan. Jadi untuk teman-teman yang kayak diajak gabung, aku rasa jangan kayak pesimis langsung atau ada stigma atau ada egoisme. Paling nggak dengerin dulu, soalnya benar-benar dunia ke depan ini lebih ke arah kolaboratif gitu loh, daripada semua orang bangun kingdomnya masing-masing. Yes, benar. Karena satu sesi sebelum sesi ini, Steve, actually I talk about pentingnya kolaborasi antar perusahaan sih. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini ya, I think it more than ever itu semakin penting sih kita saling berkolaborasi. Like kita benar-benar share resources, kita network kita juga bisa lebih besar dan sebagainya. So maybe 40 menit juga ya. Mungkin sebelum kita akhiri, Steve, maybe you can like quickly share. Tadi kan we talk about mungkin kelebihan daripada blockchain. Maybe people want to know sebenarnya blockchain ini ada kelemahan nggak ya sebenarnya in a way? It's not easy to understand from a technical perspective. Talentnya di Indonesia masih sangat scarce banget. Ya, I think itu beberapa kelemahan. Kelemahannya juga ini satu teknologi yang bukan hanya mendeliver kesepakatan aja, tapi juga mendeliver transparency kan. Dan di negara seperti Indonesia yang semua banyak orang suka hal-hal yang lebih makin nggak transparan makin senang. Jadi moving toward a more transparent ecosystem ada cultural resistance. Jadi like any new technology, I think the challenges are not really the technology, but more the human aspect of how the technology is used for the culture ya. Soalnya culture yang dulu kan mesti shift, kayak tadi kita bahas tentang kayak lebih ke collaboration daripada being egotistical and mau kerja semua sendiri, mesti ke kolaborasi sama sinergi kan. Jadi lebih ke arah budayanya sih Peter ya daripada teknologinya sendiri. Tapi dari segi teknologinya, as I said, it is a little bit hard to find talent di Indonesia secara developer atau secara orang yang barangkali bisa ngerti ya. Soalnya barangkali banyak orang yang fanboy blockchain aja, wah udah semua di blockchain kan. Sebenarnya nggak cocok. Dan as a business leader, mesti dipilih sebenarnya use case mana yang kita mulai dari situ dulu. Jangan semuanya langsung di roll out aja. Oke. Jadi mungkin bisa di-sharing juga, ada yang salah satu challenge dalam penggunaan blockchain ini kan untuk teman-teman mungkin yang di corporate level ya. Yang di corporate level maybe first they don't know how gitu loh. Mungkin mereka takut mengubah ke blockchain because they don't know how gitu loh. Mungkin apa mereka pikir itu susah, mungkin too sophisticated or anything like that gitu loh. Do you have anything you want to share with them? Yeah, call 1-800-STEVEN. No, you can always reach out to Asosiasi Blockchain Indonesia, and then di situ bisa diarahin. Maybe do you? Yeah, do you still take clients and stuff like that now? We take selected clients, obviously. Happy to take anyone that you refer, Peter. But yeah, we do take selected clients. But if you want a more holistic view, or more, if you don't want to just talk to me, please bisa ngomong sama asosiasi. Terus di situ juga banyak blockchain consultants, entahlah yang baru meskipun yang udah
di industri lama yang bisa juga sedia membantu. Oke, oke. Nah, jadi teman-teman mungkin yang dari corporate level, siapapun itu profesional, pengusaha atau siapapun, kalau maybe yang mau shift ke bisnisnya blockchain and don't know how, ya itu boleh hubungi Mr. Steven di sini. Oh, thank you for the endorsement, Peter. Yeah. So yeah, Steve. So last but not least, but I think this is only for me. Since I invested a lot in BTC, ya kan? Kira-kira di BTC mau kemana nih? What do you think? Because there's other people watching and I'm not allowed to give trading advice. Yeah. So first, yeah. No, it's just disclaimer-nya opinion. dulu. Yeah, Sure, disclaimer. this is not trading advice. Aku juga, obviously, I have some BTC, not as much as I would like, but yeah. having some BTC. I think overall, I think the fundamentals are strong. We're seeing, for example, contoh gampangnya aja di Indonesia, kalau exchanger yang sudah terdaftar di Bapepti udah hitung puluhan, kita logically aja mereka itu semua juga ngebantu educate market kan. Jadi makin banyak orang yang setiap hari makin ke educate tentang khususnya misalnya Bitcoin kan. Juga dari segi pemerintah di Indonesia kan sudah dihitung legal ya sebagai komoditas ya. Kalau kita lihat dari globally juga sama trennya di negara-negara lain, kayak contohnya di Korea kan sekitar 30% populasi Korea kan pegang crypto kan. Tapi sebelum 4 bulan lalu itu masih gray area gitu secara legal statusnya crypto di Korea. Kan 3 bulan lalu Korean government juga announce bahwa ini legal kan di Korea untuk diperdagangkan ya. So I think we're seeing the fundamental shift much stronger towards digital currency. To be honest, one of the good things for Bitcoin is actually the pandemic. I know that's very sad to say, but it does help with the adoption of Bitcoin specifically because of uncertainty. Apalagi kalau kita lihat semua negara ini sekarang cetak duit kayak nggak ada besoknya, ya kan? Dan duit ini mereka cuma cetak out of thin air intinya, ya kan? Kalau Peter ingat barangkali di zaman 2017, zaman ICO, kalau ada ICO project yang unlimited token langsung dikritis tuh, ya kan, semua orang kayak wah kamu unlimited kamu, tapi sekarang the Federal Reserve in every country are just printing money like unlimited money, bahkan they say we have unlimited reserves, ya kan, so I think this cannot last, it's not sustainable, right? The value of the physical fiat, I think over time people will realize it will erode and they want something that's transparent. Itu kalau di-couple lagi sama contohnya kayak penetrationnya GoPay, OVO, kayak di luar negeri juga WeChat Pay, Alipay, Apple Pay, segalanya. Semua orang shifting ke digital payment. Ini use case-nya digital payment sama ke misalnya aku transfer Peter kayak Bitcoin, flow-nya sama persis kan. Jadi budayanya orang pun juga mulai shifting ke digital payments, which is actually very helpful ke Bitcoin. So from a fundamental cultural perspective as well as kayak secara industry players, ini makin kuat sih menurutku. Dan kita juga barusan bulan lalu kan ada halving kan, di mana supply demand-nya juga mulai imbalance ya. Jadi harapannya sih banyak orang di industri sih prediksinya sih tahun depan 2021 mulai ya kembang api all time high-nya mulai kembalinya kira-kira next year. But for everyone that pegang BTC atau crypto in general kan tahu ya, satu skillnya kan mesti hati kuat ya untuk di industri. Soalnya volatility-nya kan masih cukup gerak ya. Tapi kita juga lihat gerakan yang nggak jauh beda di pasar forex sama di pasar saham kan juga gara-gara pandemi mereka dropnya juga sama gitu loh sama crypto ya kan. Iya. Ya, jadi salah satu yang menjadi kabar baik juga Steve. Jadi GIC token kita juga bakal sesegera mungkin launching di beberapa exchange yang lain. Jadi then later if you have BTC and if you're not sure about BTC, you can just change your BTC to GIC. Very good. And it's still stable. Yeah. Stable coin atau masih float? Jadi sebenarnya kita bukan stable coin ya, cuman kalau in term of price itu harga GIC sampai sekarang sih cukup stabil dan naik terus ya, secara berkala ya. Nah, jadi kita juga sesegera mungkin ini kayaknya kita udah mau listing juga di beberapa exchange yang lain. Jadi lokal mungkin bagi teman-teman luar negeri ya?
I think both ya, we'll see. Hmm. Lagi ada beberapa sih Oke. yang lagi kita coba bahas. Ya, Well done. jadi Ini boleh top up I dulu hope nih. I hope that's one of the good news untuk ya semua teman-teman mungkin yang ada pegang GIC juga, ya kan, yang ada trading di GIC. Jadi that's one of the good news juga. Kita bakal segera listing di exchange lain. Well done, Peter. Congratulations. Yeah, thanks. Okay, Steve, I think that's it from me. Do you have All anything right. you want to ask? No, just keep safe, healthy, and then Yeah, you can take me out you to too. dinner next time you see me. Yeah, of course. Let me know if you're here. Sure. Okay, thank you, All right. Thank you. Steve, Thanks, sudah guys. bergabung dengan kita. Maybe I'll see you again next time. All right. Okay, Thank you. thanks.